Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu Guru dari Sekolah SD Palasari. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa membantu saya untuk melaksanakan desiminasi penerapan budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pemahaman saya selama ini dalam proses pendidikan di calon guru penggerak. Pada kesempatan hari ini saya akan mendesiminasikan penerapan budaya positif di sekolah. Ya. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan pemantik. Ya. Di sini ada, sudahkah kita mengenal diri kita sendiri? Ya. Berarti di sini sebelum kita melihat orang lain itu kita harus mengenal diri kita sendiri. Ada yang sudah mengenal diri sendiri, mungkin ada kelebihan ya. Misalkan ketika saya merasa bahwa mampu untuk melaksanakan pembelajaran kelas. Saya di pribadi saya misalkan orang periang, ya, atau aktif di berorganisasi atau aktif di komunitas-komunitas yang ada di sekolah ataupun di lingkungan sekolah. Nah selanjutnya di sini pertanyaan yang kedua. Nah, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju? Setuju. Kalian? Nah di sini setuju atau tidak setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Setuju. Contohnya apa? Tapi hukumannya bukan dalam bentuk kekerasan fisik. Ya. Kalau hukuman identik dengan kekerasan fisik. Kan kebanyakan gini ya, karena ada misalkan yang tidak mengerjakan PR siswa tersebut diberikan tugas kembali bisa, atau membersihkan mengungut sampah, misalkannya bisa. Ada lagi misalkan membersihkan toilet, ya. Nanti di sini Rahmat setuju, Bu Fahmi setuju, Marian setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Nah, di sini seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Contohnya penghargaan apa? Dalam bentuk apa? Reward seperti memberi hadiah langsung. Terus ada lagi ujian ada lagi ya. Kebanyakan kita dalam memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Contohnya ketika kita merasa belajar di kelas, anak tersebut mampu menyelesaikan tugas. Kadang-kadang kita suka memberikan ujian seperti tangan dengan teman-temannya, memberikan apresiasi. Nah, selanjutnya, konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Terus lagi ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nanti ini dari 8 konsep ini, insya Allah saya akan jelaskan garis besarnya saja. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Sesuai dengan kebutuhan anak. Ada lagi? Ya, jadi intinya pembelajaran berdiferensiasi itu kita tidak harus menekankan anak harus misalkan kata gurunya A harus A, kata gurunya B harus B, tetapi kita harus mampu
menggali potensi dari masing-masing anak, kebutuhannya apa. Nah, jadi itu juga pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana inti dari profil pelajar Pancasila itu yang kemarin sudah saya jelaskan di pemaparan sebelumnya. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu adalah inti dari profil pelajar Pancasila. Tetapi dalam di masyarakat awam itu, ketika mendengar profil pelajar Pancasila itu identik dengan Pancasila yang 5 itu. Jadi ketika kemarin saya menyusun visi misi di sini, mendapatkan revisi. Ya, jadi kalau bisa jangan mencantumkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang harus spesifik. Kalau misalnya mencantumkan profil Pancasila ketika kita mengadakan sosialisasi ke masyarakat, itu kadang-kadang masyarakat tidak tahu apa maksud dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada gambar ilusi guru mengontrol murid. Bisa Bapak Ibu jelaskan maksud dari gambar tersebut? Jadi anak itu harus menuruti arahan gurunya. Ya, ini miskonsepsi ya. Ilusi guru mengontrol anak ini kumaha guru, pembelajaran kumaha guru, kehendak guru bukan berdiferensiasi. Yang kedua di sini ada ilusi bahwa sebuah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika anak melakukan kesalahan, salah satunya misalkan yang sering tingkat kedisiplinan dalam proses pembelajaran atau dalam berpakaian. Kadang-kadang kan orang contoh ciri, ya, gitu. Nah, kadang-kadang kita langsung mengungkapkan kesalahan kita, ya. Ketika anak tidak menuruti aturan sekolah, kadang-kadang kita langsung memarahinya dengan kata-kata, ya. Kalau misalkan terkontrol, itu masih bisa emosi kita masih terkontrol. Ketika kita sudah lepas kontrol, itu akan membahayakan psikisnya. Terus lagi, habis itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Ini adalah kegiatan yang miskonsepsi tentang self control. Ya. Jadi jangan sampai kegiatan ini kita lakukan. Ya. Seperti anak harus begini. Padahal pembelajaran anak itu berbeda-beda. Ada yang pembelajarannya secara visual, melihat seperti ini. Ada yang berupa gambar, ada yang berupa produk, hasil produk, misalkan contohnya kemarin ketika membuat rangka yang dijadikan yang disusun berdasarkan susunannya, misalkan gambar. Ya. Jadi kebutuhan sebetulnya beda-beda. Selanjutnya, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Realitas. Di sini realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, contohnya kebutuhan saya dengan kebutuhan kalian, dengan kebutuhan Pak Rahmat, dengan Pak Bu Rami dan Ibu Suparmi itu berbeda-beda. Ya. Terus lagi, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kadang-kadang kita menilai anak itu religius lah, nakal. Ya. Terus lagi kita menilai guru itu kurang berkompeten misalkan. Ya. Itu memiliki gambaran berbeda sesuai dengan pola pikir kita. Terus selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di sana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, secara tidak langsung kita itu kan merasa
Jangan sampai penilaian kepada saya itu sama. Nah itu gue rasa baik semua dipandang semua orang pada semua guru, padahal punya penilaian pribadi masing-masing. Oh si A ternyata begini, oh si B ternyata kamu begini gitu kan. Nah yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, bukan orang lain. Orang lain hanya bisa mengarahkan saja, hanya bisa memberikan masukan saja. Tapi diri kita yang sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus lagi pemaksaan ada pada saat menunjukkan gagal. Terus lagi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah di sini dianjurkan harus berkolaborasi. Juga sesuai itu harus berkolaborasi. Ketiga, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Ini adalah merubah paradigma stimulus respon untuk pendekatan dari problem. Selanjutnya, disiplin positif. Di sini disiplin. Ada pemikiran lain atau ada pemahaman lain tentang kata disiplin? Masing-masing berubah dulu. Apa sih kata disiplin? Disiplin itu identik dengan menaati sebuah peraturan, contohnya di sekolah masuk tempat itu ya, disiplin berpakaian rapi, bukan itu sebenarnya disiplin menuruti peraturan yang ada. Nah, kata disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu belajar artinya, ya bukan berarti kita harus didisiplinkan itu lu harus A, kamu bajunya tidak dimasukkan, harus dimasukkan. Nah, itu kan harus disiplin. Ternyata kata disiplin itu dasarnya itu kata artinya belajar, ya ketika anak tapi 5 menit kemudian keluar lagi kayaknya gak apa-apa ya, tapi kita harus sering mengingatkan karena masih dalam proses belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran serta memberdayakan proses hidup tanpa imbalan, penghargaan, reward, keamanan atau hubungan. Ternyata jika kita memberikan reward kepada anak, misalkan siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu atau bapak, itu diberi hadiah. Nanti akan berhadiah lollipop, nanti akan berhadiah pensil, pulpen, hapus atau sebagainya. Ya, itu akan berdampak ke depan. Nanti kita ketemu di pasal. Nah, kita sebagai diri, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi jangan sampai anak itu hanya bisa berubah ketika ada tekanan dari luar, ya. Tetapi anak itu bisa berubah melalui kesadaran dirinya sehingga jauh terdapat perilaku yang di sini menilai besar dan memiliki motivasi intrinsik, berarti dari dalam kesadaran, ya. Jadi tugas kita sekarang mungkin mencantumkan siswa dengan menggunakan misalkan siswa masih berpakaian tidak rapi, kita harus mendisiplinkan atau menjalankan pembelajaran. Restitusi murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dia itu sadar bahwa perilaku yang dia kerjakan itu salah menurut dia sendiri. Tidak harus kita yang menuju kesalahan itu. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Terus lagi murid menghormati dirinya dan orang lain. Carry kontrol, dirinya memegang kontrol. Terus lagi murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah di sini ada murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Video kemarin yang sudah saya bagikan
itu diambil dari kegiatan belajar anak yang mengganggu temannya ketika proses pembelajaran. Itu real di video. Jadi ketika anak dipanggil itu langsung saya langsung bertanya seperti ini, kenapa kamu merasa bersalah tidak ketika kamu dipanggil ke sini? Akhirnya kan dia merasa sendiri, tidak langsung menjas kunaon elektronik. Kenapa kamu mengganggu temannya sedang belajar? Tapi kita mencari supaya dia ada pengakuan dulu dari dia sendiri. Ya. Itu adalah teori restitusi. Yang ketiga, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu menurut Grosson tahun 2024. 2024. Ciri-ciri restitusi, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi jangan menjas kamu salah sehingga kamu harus melakukan membersihkan toilet misalkan, atau lari di tengah lapang. Nah, itu mungkin akan membuat anak menebus kesalahannya dengan cara seperti hukuman. Tetapi di sini untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Sebagai restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Jadi melihat kesalahannya pada diri sendiri, menanyakan langsung, kamu salahnya apa? Merasa bersalah tidak? Ya, itu kan otomatis dia akan berbicara langsung tanpa kita langsung mah melakukan ini, melakukan itu, sehingga dipanggil ke sini, gitu kan? Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Selanjutnya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi di awal ya sudah ada pertanyaan awal, setuju atau tidak ketika anak mengalami kesalahan mendapatkan hukuman. Dari sini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ya, guru marah dan murid takut. Ya, ketika dibentak, murid diam. Ya. Terus lagi konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Contoh, ketika kamu diberikan PR 2 soal, karena kamu tidak mengerjakan PR di rumah, Bapak tambahkan menjadi 10. Karena konsekuensi kamu tidak mengerjakan yang 2 soal itu. Nah, yang ketiga, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Dan yang terakhir, restitusi. Nah, jadi restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Contoh, jadi di sekolah itu ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu sudah di kelas misalkan. Contoh lain misalkan datang atau masuk tepat waktu. Ya. Yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Kita perhalus kalimatnya, buanglah sampah pada tempatnya. Terus lagi, melaksanakan tugas. Jadi bertanggung jawab melaksanakan tugas seperti PR. Terus lagi melaksanakan tiket. Ya. Jadi kalimatnya itu diperhalus. Jadi restitusi itu menanya keyakinan yang disepakati. Jadi guru dan siswa itu masukan dari siswa, keyakinan kelasnya. Ya, kalau kita sebutnya peraturan ya, keyakinan kelasnya. Dia menuliskan sehingga kita langsung memilih apa sih yang dibutuhkan dalam kelas tersebut. 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, penghukum, ketika anak salah langsung dihukum. Lari kamu
10 balikan, push up kamu 10 kali, gitu kan? Membuat rasa bersalah. Kenapa? Contoh gini, kenapa kamu melakukan hal yang sama? Padahal kamu sudah ditegur kemarin misalkan. Teman, ajakan rayuan. Kunaon, ayolah nurut sama bapak. Ya. Kenapa kamu tuh begini terus? Ya, itu teman. Ada pemantau memperhatikan kesalahan dari murid tersebut. Ada manajer. Kita lebih jelas lagi. Menghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas, di depan barisan. Memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Sedangkan teman, ayolah yang tertib, buat guru atau pak guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu teman, melakukan pendekatan. Ada pembuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Jadi otomatis dia itu merasa bersalah karena sudah mengecewakan gurunya. Ada manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, jadi menanyakan langsung. Kesalahan tidak langsung menuju kamu salah. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya, jadi yang lebih bagus itu penerapan yang mana kira-kira? Apakah hukum, memantau, teman, membuat rasa bersalah atau manajer? Teman bisa, manajer, Maria manajer, Bu Parmi, Miami, teman alamat, Nah, keyakinan kelas. Tadi sudah dibahas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Guru harus keyakinan kelas. Kan bisa nama peraturan kelas. Sudah masuk tepat waktu. Sudah mengerjakan PR. Sudah melakukan pembelajaran dengan tertib, tidak mengganggu temannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kunaon eta alasan kurang pakai helm? Untuk apa? Untuk melindungi kesadaran berarti itu maksudnya ke keselamatannya. Amit-amit kalau misalnya kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya otomatis kita sudah menggunakan nggak mau tidak gorong langsung apa gitu kan, ya ada helm yang melindungi. Terus lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya naon? Itu masuk dalam kategori apa? Kesehatan. Ya, kalau tadi itu keamanan, keselamatan. Kalau yang ini menggunakan masker dan mencuci tangan itu kesehatan. Ya, itu contoh dari keyakinan kelas. Selanjutnya, nah ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi tidak mengarahkan guru keyakinan segini, tapi berkolaborasi dengan anak apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Sehingga disepakati ketika melanggar pun kan kamu sudah sepakat bahwa keyakinan kelas itu sudah dibuat bersama. Jadi dikembalikan lagi ke aturan yang dibuat bersama, tidak guru yang membuat langsung sendiri. Itu yang keempat, di sini ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Di sini mandiri, memiliki pilihan, ya itu pasti kebutuhan dasar manusia. Tidak mungkin kebutuhan kita itu sama, gitu kan? Pasti ada perbedaan. Meskipun satu lingkungan, satu keluarga, pasti kebutuhannya berbeda, cara pemikirannya berbeda, ingin tahunya berbeda, pengendalian emosionalnya pun berbeda. Yang kelima di sini kesenangan. Kesenangan ini bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ya, setiap manusia pasti membutuhkan kesenangan, entah itu seperti menonton atau menyaksikan tayangan-tayangan di televisi, atau kita traveling jalan-jalan, itu intinya ingin mendapatkan kesenangan. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang pasti ini ada pada diri kita masing-masing.
Dan selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan di sini kita itu semua pasti akan menghindari ketidaknyamanan. Ya. Bagaimana caranya? Kita hidup di lingkungan suatu tempat, kita ingin merasa nyaman. Yang kedua ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Minimal pengakuan. Ya. Minimal ada pengakuan dari orang lain. Itu motivasi perilaku manusia. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kadang-kadang kan kita berbicara ingin meyakinkan orang lain itu kadang-kadang kita tidak apa namanya lah. Ada variannya, ada katanya, ya itu salah satu meyakinkan. Ya, jadi kita itu ingin dihargai tentunya. Sekarang ya variannya untuk kegiatan ininya kadang-kadang sudah ada potongan seperti itu meyakinkan orang lain. Ya. Nah di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah hukuman ya di sini menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Yang ketiga murid menjadi rendah diri. Itu dampak dari hukuman yang diberikan. Pasti menyakitkan ya pasti hukuman. Ya. Tidak nyaman ya pasti. Nah ini ada jenis hukuman yang tercantum di sini. Yang selanjutnya penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya, menghukum dengan sistem ranking. Makanya dalam pendidikan sekarang itu harusnya kan tidak disebutkan ranking karena akan menurunkan kepercayaan dirinya. Ya, jadi hilang semangat leader lah ya. Konsep disiplin, konsekuensi. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya penguatan jangka pendek. Yang kedua perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon. Murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ada lagi di sini yang diarahkan itu dalam menemukan suatu masalah dianjurkan untuk konsep yang terakhir adalah restitusi. Di mana restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, jangan langsung menunjuk anak itu bersalah. Tapi kita harus cari dulu penyebab dia melakukan itu apa. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama profil pelajar Pancasila yang berbunyi seperti tadi: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ada juga di sini ada Ibo Primariers program TYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation ya. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ya, berarti di sini kalau cinta Tuhan dan segenap ciptaannya itu keberagamaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong, dan seterusnya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia apa saja? Ya kan kebutuhan itu ada kebutuhan survival, kan? Nah di sini kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini ada kebutuhan dasar. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang
pertama bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa terima kasih dan terima, kebebasan, penguasaan dan kesenangan. Mari kita jelaskan di sini apa sih yang dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, otomatis kebutuhan manusia itu karena manusia itu makhluk hidup, ya, otomatis akan mempunyai kebutuhannya. Contohnya di sini makanan, ya, makanan itu sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Pakaian, sandang, pangan, papan, mungkin ya di sini itu adalah bertahan hidup, kebutuhan dasar, ya. Contohnya makanan seperti minum, makan sehari-hari, beras gitu kan, itu makanan. Pakaian yang digunakan, tempat tinggal, rumah kita kan, terus lagi keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, terus lagi berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah di sini rasa diterima itu manusia itu semuanya, hampir semuanya ada rasa ingin diterima dimanapun berada. Tetapi rasa diterima itu harus sesuai dengan karakter kita, kepribadian kita, supaya kita bisa diterima di lingkungan tersebut. Dipedulikan, ya, pasti manusia itu memerlukan kepedulian, ingin dipedulikan, berbagi, ya, kerjasama. Contohnya sekarang ini kita melaksanakan kerjasama. Saya memaparkan pemahaman tentang pendidikan dan guru-guru yang lain bisa bekerjasama dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas yang diterima. Penguasaan, di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, ya. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak daripada peraturan. Jadi sedikit saja biar mudah diingat. Jadi berupa pernyataan universal, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dan dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan sudah dibakukan oleh gurunya atau di sekolahnya, kalau misalkan keyakinan kelas itu dibuat bersama. Otomatis kalau misalkan itu semuanya berbeda, buat aja keyakinan kelas yang baru. Peraturan, contoh peraturan, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kalau misalkan keyakinan kelas itu masuknya ke dalam tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya di sini kalimatnya diperhalus, menghormati orang lain. Lebih jelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Itu keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba. Termasuk dalam kesehatan. Tahu dampaknya. Ya. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, termasuk ke dalam kesehatan, keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keselamatan dan keamanan, jadi berbahaya. Jadi perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kalimatnya saja yang diperhalus dan dipermudah. Kalau ini kan kalimatnya lumayan ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu rasa tanggung jawabnya mana gitu kan. Kalau itu kan langsung menyuruh, ya. Nah di sini segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Contoh ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya dulu anaknya, kamu merasa tidak melakukan kesalahan apa tadi di kelas misalnya. Sehingga anak tersebut akan mengingat kembali dan mengakui kesalahannya sendiri. Ada juga validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan seperti ini, apakah tindakan itu baik atau kurang baik, salah atau benar. Anak tersebut yang menjawab sendiri tindakan tersebut misalkan salah atau tindakan tersebut kurang baik. Yang terakhir,
menanyakan keyakinan. Keyakinan menurut kamu bagaimana? Nanti kedepannya kamu akan memperbaiki atau tidak? Dengan otomatis anak akan menjawab, saya akan memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Nah, menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Orientasi tindakan, semua perilaku memiliki alasan. Anak eleng, anak misalkan belajar merebut penghapus, atau misalkan merebut tip X, ya merebut itu dia itu memiliki alasan. Kita jangan langsung menyudutkan anak tersebut kamu bersalah. Alasannya apa? Sehingga anak tersebut tidak merasa tertekan bahwa pensil itu punya dia sendiri, diambil cuma caranya yang salah. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal dalam, bukan dari luar. Sadar, jadi sadar dalam diri kita sendiri bahwa tindakan itu kurang baik. Itu adalah segitiga restitusi. Terakhir di sini menstabilkan identitas. Nah, di sini keterangannya untuk membuat anak yang merasa gagal atau salah karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi benar tidak merasa, tapi diarahkan untuk menjadi hal yang positif. Jangan menjat kamu salah. Jadi jangan membuat orang mah juga sama Pak Guru itu mah dicap kader misalnya, gitu kan? Tapi jangan sampai terjadi seperti itu. Tetapi kegagalan itu dibuatlah menjadi positif terhadap dirinya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kenapa alasannya kamu mengambil pensil itu? Kenapa kamu misalkan ketika belajar makan di kelas? Oh, alasannya kan kita tahu, tidak sarapan dulu. Terus lagi karena itu pensil saya misalkan. Itu tidak langsung caranya itu ada dalam keyakinan kelas. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah keterangan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan terbaik. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Slide ini yang ditunggu-tunggu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pemaparan saya bisa bermanfaat untuk saya sendiri, khususnya umumnya untuk guru-guru yang lain, dan bisa diterapkan di sekolah kita di SD Negeri Palasari ini. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.